Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Said dengan NIM akhir 010. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas bahasa Inggris. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kembali terkait strategi pertama dalam menyelesaikan soal TOEFL yang mana sudah dipaparkan oleh Pak Mahfud di dalam video YouTube. Baik, mungkin langsung saja ke dalam materinya. Nah, strategi pertama dalam mengerjakan soal listening adalah fokus on the last line of conversation. Jadi maksud pada kalimat tersebut adalah kalimat tersebut menyuruh kepada pendengar untuk memfokuskan perhatian pada kalimat terakhir dalam sebuah percakapan. Selanjutnya tadi kalimat tersebut jelaskan, in listening section of English proficiency test 3 must be short, dialogue involving conversation between two people and each of the conversation followed by a question. Nah, pada kalimat tersebut dijelaskan bahwasanya pada bagian mendengarkan dalam tes kemampuan bahasa Inggris harus ada sebuah dialog singkat yang melibatkan minimal antara dua orang. Nah, dalam setiap percakapan tersebut juga membutuhkan sebuah pertanyaan untuk diikuti oleh sebuah pertanyaan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contohnya. Man, Billy really made a big mistake this time. Woman, yes, he forgot to turn in his research paper. Narrator, what does the woman say about Billy? Dalam sebuah conversation tersebut, seorang pria mengucapkan, Billy benar-benar melakukan kesalahan besar kali ini. Kemudian si wanita itu menjawab, ya, dia lupa menyerahkan makalah penelitiannya. Kemudian timbul pertanyaan yang disebutkan oleh narator, apa kata wanita itu tentang Billy? Nah, dalam soal ini kita bisa lihat ada 4 jawaban. Namun jika kita kaitkan dengan strategi pertama tadi, maka kita akan berfokus kepada kalimat yang diucapkan oleh wanita tersebut. Ya, dia mengucapkan, ya, dia lupa menyerahkan makalah penelitiannya. Baik, kita lihat jawabannya satu persatu. Untuk jawaban yang A, itu it was the first time he made mistake. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan kesalahan. Tentunya bukan itu jawabannya, karena tidak sesuai sama apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Kemudian yang B, he forgot to write his paper. Dia lupa menulis makalahnya, dan itu juga salah. Kemudian yang C, he turned in the paper in the wrong place. Dia menyerahkan makalah itu di tempat yang salah, dan itu juga salah. Kemudian yang D, he didn't remember to submit his assignment. Dia lupa mengirimkan tugasnya. Nah, jawaban yang benar adalah D, karena itu sesuai sama apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Baik, mungkin kita lanjutkan ke dalam contoh soal. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Kita ambil soal pada nomor 2. Nah, dalam soal nomor 2 tersebut
setelah kita mendengar, pertanyaannya adalah, was Steve able to get into the house? Kemudian woman menjawab, I left the door unlocked for him. Narator, what does the woman assume Steve did? Ya, dalam soal tersebut artinya si pria bertanya kepada seorang wanita, apakah Steve berhasil masuk ke rumah? Kemudian wanita itu menjawab, saya membiarkan pintu tidak terkunci untuknya. Kemudian narator bertanya apa yang diasumsikan wanita tersebut tentang apa yang dilakukan oleh Steve. Yuk kita lihat jawabannya satu persatu. Nah, untuk jawaban yang A, he locked the door, yang artinya dia mengunci pintu, itu salah ya, tidak tepat. Kemudian untuk jawaban yang B, he tried unsuccessfully to get into the house, dia mencoba masuk ke rumah tetapi tidak berhasil, dan itu juga salah. Kemudian yang C, he was able to open the door, dia berhasil membuka pintu, itu juga salah. Kemudian yang D, he left the house without locking the door, dia meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu, dan itu jawaban yang benar jika kita menerapkan strategi pertama dalam menjawab listening TOEFL. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadafi Rahmansyah, NIM akhir 0269. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yakni pembahasan strategi kedua TOEFL listening. Ya, menjawab soal TOEFL dan juga prakteknya. Let's try. Bismillah. Sebelum itu kita review dulu contoh strategi kedua. Kita bisa lihat gambar ini. Nah, pada gambar ini ada sebuah percakapan. Woman, why is Barbara feeling so happy? Man, she just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Itu dari naratornya bertanya. Nah, si wanita ini bertanya kenapa Barbara senang banget. Lalu pria menjawabnya, dia baru saja mulai bekerja di salah satu agensi, estate agency. Dia baru memulai bekerja. Selanjutnya, narator bertanya, apa maksud pria itu tentang Barbara? Nah, mari kita bahas. Di pilihan jawaban itu ada A, B, C, D. Nah, kita memakai strategi kedua di mana kita menggunakan sinonim. Ya, sinonim atau persamaan kata, persamaan kalimat, maksud, ya. Sebelum itu kita akan mencari kata kuncinya dulu. Nah, pada dialog kedua, she just started working. Kita sudah mendapatkan kata kunci, yakni started and working. Started bisa berarti mulai, memulai. Nah, sinonimnya kita tarik di jawaban B. She began a new job. Nah, itu nyambung. Sama halnya working. Sinonimnya adalah job, bekerja. Nah, kita sudah mengetahui, jadi kenapa jawabannya saya memilih B? Nah, ya karena itu di situ kata sinonimnya. Semisal, karena di situ ada
kata kembar atau sinonimnya started, mulai. Dari suatu dialog, ya tadi kan sudah jelas itu dialog kedua. Si pria berkata, she just started working in a real estate agency. Nah, started, mulai, sinonim adalah sinonimnya, dan began, memulai. Jadi seperti itu. Jadi meskipun kita mendengar started working, maka kita harus nyari persamaannya, sinonimnya. Began a new job. Nah, terdengar berbeda tapi maksudnya sama persis. Jadi seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke prakteknya. Nah, saya mendapatkan soal tas 2 halaman 7 nomor 6. Oke, mari kita dengar audionya. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Mari kita bahas konsep atau langkah-langkah praktis dari strategi kedua. Nah, sebelumnya di strategi ke-1 tentunya kita gunakan ya dalam strategi kedua ini. Nah, strategi ke-1 ini fokus pada pembicara dialog dari yang diucapkan oleh orang kedua atau second line. Karena kunci jawaban dan informasi utama biasanya berada di sana, di orang kedua biasanya. Nah, di sini itu adalah soal tadi. Mari kita bahas jawabannya. Nah, jawabannya ada A, B, C, D pilihannya. Ada 4. Mari kita bahas satu-satu. Menggunakan strategi 2. Nah, kita harus mencari tahu kata kuncinya dulu. Kata kunci. Di antara 2 percakapan tersebut, kita mendapatkan kata safe, yang artinya aman. Safe, home, nah, rumah. Home itu rumah. Jadi bisa dibilang rumah itu aman dari kebakaran. Itu tadi ya. Oke. Di antara jawaban A, B, C, D, nah menurut saya itu jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. The house were destroyed. Nah, mengapa? Kata safe itu sinonimnya were destroyed, aman. Dia di audio wanita itu berkata safe, selamat. Di jawaban D, kata yang digunakan adalah were destroyed, tidak hancur. Maknanya sama, tapi katanya beda. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, mungkin dilanjut strategi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Tahing, NIM AHIR 293. Sini saya akan menjelaskan teks 2 nomor 6 halaman 10. Soalnya seperti berikut. Number 6. You want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Itu, do you want take a look in the store? Yang artinya, apakah kamu ingin melihat-lihat di toko? Terus selanjutnya, you bet the shoes are on sale for $20 a pair. Tentu saja, sepatu itu sedang diskon seharga $20. What does the man apa maksud pria itu? Jadi ada beberapa pilihan jawaban. Nah, jawaban yang benar itu C, yaitu the shoes cost $20. Kalimat aslinya, you bet the shoes are on sale for $20 a pair. Kalimat aslinya adalah you bet the shoes are on sale for $20 a pair. On sale berarti
barang itu sedang dijual dengan harga yang mungkin lebih murah dari biasanya atau dari diskon. Tapi yang paling penting di sini adalah bagian $20 a pair. Kata a pair dalam bahasa Inggris berarti satu pasang. Jadi kalimat itu secara langsung berarti sepatu tersebut dijual dengan harga $20 untuk satu pasang. Selanjutnya kita lihat satu persatu pilihan yang ada. Yang pertama pilihan A, yaitu 20 a pair of shorts are on sale. Ini salah karena kalimatnya tidak mengatakan bahwa hanya 20 pasang sepatu yang sedang didiskon. Yang dimaksud adalah semua sepatu atau jenis sepatu tertentu yang ada di toko sedang diskon dengan harga $20 per pasang, bukan jumlah yang cuma 20 pasang. Selanjutnya pilihan kedua yaitu the shoes sales crack spend $20 a pair, yaitu ini juga salah karena kalimat sama sekali tidak membicarakan petugas toko. Sales crack, kata yang sangat kalah karena dibicarakan dari awal harga sepatu, bukan pembeli atau seseorang. Pilihan yang ketiga itu the shoes cost $20. Ini benar meskipun kalimat aslinya menyebutkan on sale atau diskon. Itu harga yang disebutkan adalah $20 per pasang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa harga sepatu tersebut adalah $20. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si penjual. Yaitu selanjutnya pilihan D, yaitu the shoes could be repaired for $20. Artinya ini kalimatnya yang salah karena tidak membahas tentang perbaikan sepatu sama sekali. Yang dibicarakan adalah harga untuk membeli sepatu yang sedang diskon, bukan biaya untuk memperbaikinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf